Materi di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan supervisi di lembaga pendidikan vokasional. Pesan saya untuk kalian, apalagi di mahasiswa tingkat akhir ini, karena mata kuliah ini adalah di semester akhir, kemudian kalian nanti kan akan menyusun skripsi gitu ya, akan menyusun skripsi. Nah, coba kaitkan materi-materi atau mata kuliah yang sedang kalian ambil di semester akhir ini dengan tema-tema skripsi. Salah satunya nanti ya, bisa saja kalian mengambil tema tentang kepemimpinan ini. Ya, tema kepemimpinan dalam hal ini kepala sekolah atau supervisi di pendidikan vokasional. Gitu ya, atau mata kuliah lain lah yang sedang kalian ambil. Karena itu nanti kalian tidak perlu membuka materi lagi, ya, tidak perlu mengingat-ingat apa sih yang sebenarnya dipelajari ya, tinggal kaitkan apa yang sedang dibahas gitu ya. Ini memudahkan kalian untuk mengambil tema atau latar belakang masalah mengenai skripsi. Sebelum saya masuk lebih detail mengenai materi mengenai kepemimpinan dan supervisi ini ya, perlu diingat bahwa dulu semester awal-awal mungkin kalian pernah mengambil mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, masih ingat di semester 1 mungkin ya, atau di semester 3 gitu ya. Nah, berkaitan dengan profesi ini, kalian mungkin pada saat itu diajarkan mengenai apa itu profesi guru, ya, atau apa itu profesi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang lain, termasuk nanti ada profesi mengenai kepala sekolah. Masing-masing profesi ini punya syarat, ya. Syaratnya bukan hanya syarat administrasi, tapi ada syarat kompetensi. Contoh untuk menjadi seorang guru paling tidak kan ada 4 kompetensi yang harus dikuasai. Ada yang masih ingat? Ini yang lulus mau jadi guru. Ini bertepatan hari guru ya, 25 November. 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru. Apa saja? Ada kompetensi pedagogik. Kompetensi profesionalisme, Pak. Ya, profesional. Terus apa lagi? Kepribadian, Pak. Kepribadian. Sama kompetensi sosial. Oke, jadi ini ya 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya, selain 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, seorang kepala sekolah juga ya harus memiliki 5 kompetensi yang harus dikuasai seorang kepala sekolah. Ya, apalagi kepala sekolah ini biasanya berasal dari guru yang sudah berpengalaman gitu ya, yang pangkat atau golongannya lebih tinggi. Maka kemampuan dia atau kompetensi dia harus lebih baik lagi. Ya, kompetensi sosial dan kepribadian sama, itu wajib. Ya, kepala sekolah harus punya kompetensi sosial dan kepribadian. Kemudian ada 3 kompetensi tambahan. Nah, ini 3 kompetensi tambahan itu nanti salah satunya akan berkaitan dengan materi yang kita bahas. Ya, yang ketiga adalah kompetensi manajerial. Ya, kemudian kompetensi supervisi. Ya, 2 ini nanti yang masih ada kaitannya dan materi kita. Yang terakhir adalah kompetensi kewirausahaan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ada sih kompetensi kewirausahaan? Memang kepala sekolah bakal jualan, bakal memanfaatkan jabatan dia untuk keuntungan dia pribadi, bukan. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi kewirausahaan ya, yang diambil adalah nilai-nilai inovasinya. Nilai-nilai inovasi, nilai-nilai kreativitas dalam memimpin gitu ya. Bukan berarti dia memanfaatkan aset sekolah untuk keuntungan pribadi, bukan. Ya, jadi ini latar belakangnya mengenai materi kepemimpinan, jenis kepemimpinan dan supervisi di lembaga pendidikan vokasional. Ya, sebenarnya ini materi umum, tapi karena kita lebih ke pendidikan vokasional, maka kita akan sedikit kaitkan dengan lembaga pendidikan vokasional atau di SMK. Ini submateri bahasan kita, paling tidak ada 4 ini, dan paparan ini nanti akan saya berikan. Dan sebenarnya di modul itu juga sudah dibahas. Cuman beberapa pertemuan yang lalu saya berikan bahan ajar, cuman saya belum yakin kalau misalkan itu
baca gitu. Apalagi kesibukan kalian lah, mahasiswa tingkat akhir. Oke, kita mulai dari definisi mengenai kepemimpinan. Ini umum sekali, ya. Definisi kepemimpinan ada yang menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu hal, ya, sesuatu hal tersebut sebagai tujuan bersama. Jadi tujuan seorang pemimpin adalah dia mempengaruhi, ya, dan memotivasi. Atau sumber lain menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan bentuk perbuatan yang menunjukkan kepada sumber-sumber atau pengikutnya, ya, menuju matlamat yang memberikan manfaat. Artinya seorang pemimpin harus mengarahkan bawahannya, pengikutnya kepada sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kemudian kepemimpinan juga didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki peran penting dalam manajerial. Ya, ini kalau deskripsi di bab 2 lah ya, kajian pustaka. Ya, bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi tingkah laku pengikutnya dalam mencapai suatu tujuan, serta memberikan pengaruh terhadap kelompok maupun budayanya. Ya, kalau di sekolah, maka yang kita lihat kepemimpinannya yang menjadi peran penting adalah kepala sekolah. Ya, tapi bukan berarti guru atau jabatan lain tidak bisa kita lihat peran kepemimpinannya, ya. Di bawah kepala sekolah tentu kalau di kompetensi keahlian, ya, ada ketua kompetensi keahlian, ketua kompetensi, ya. Ya, atau prodi, ada yang menyebut kajur, ada yang menyebutkan ketua prodi gitu, ya. Ketua kompetensi. Ya, karena dari ketua kompetensi inilah biasanya akan mulai muncul bibit-bibit prestasi dari siswa. Ya. Setiap tahun misalkan sekolah SMK ada LKS, ya, lomba kompetensi siswa. Siapa yang akan menjaring, menemukan potensi-potensi siswa? Ya guru dan ketua kompetensi atau ketua prodinya, gitu. Ya, tidak kepala sekolah akan turun tangan, tapi guru dan ketua kompetensi. Mereka yang mengetahui mana siswa-siswa yang potensial untuk diikutkan lomba LKS misalkan. Ya, tapi secara umum kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Ya, kalau ada kompetensi keahlian KGSP, ya, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Ya, ini ada di SMKN 26. Sama di SMK 4 yang baru, ya. Maka tugas ketua kompetensi adalah dia mempengaruhi siswanya dalam apa? Misalkan itu tadi, ya, dalam hal coba latihan untuk lomba LKS. Dan dia memotivasi tingkah laku pengikutnya. Pengikutnya dalam hal ini adalah siswanya, atau memotivasi guru-gurunya, guru rekan kerjanya. Ya, jadi bukan hanya kepala sekolah dalam hal ini pengertian dari kepemimpinan. Oke, kemudian jenis-jenis kepemimpinan. Jadi di modul itu tadi jenis-jenis kepemimpinan ada 8. Ya, ada 8, tapi dari ke-8 ini saya bagi menjadi 3. Saya bagi menjadi 3. Ya, yang pertama, ya, tipe autokratis. Ya, autokratis ini mirip dengan tipe yang ke-6, militeristik, ya. Jadi ini tipe-tipe yang tegas, kerja keras, sungguh-sungguh, taat aturan, kemudian ya kadang-kadang otoriter, ya. Kemudian yang kedua adalah ya tipe yang bebas. Tipe yang bebas ini artinya dia menyerahkan sepenuhnya pekerjaan kepada bawahan. Ya. Pokoknya diserahkan semua kepada bawahan, tidak melakukan pengawasan, apapun hasilnya diterima. Gitu ya. Nah, di antara sifat, kalau kita lihat yang ini terlalu over, yang autokratik dan militeristik ini terlalu over,
Kemudian yang tipe bebas ini terlalu, ya tidak ada supervisi ya, maka yang di tengah-tengah adalah tipe yang demokratis. Yang ketiga. Nah, yang tengah-tengah sini adalah tipe demokratis. Dia beranggapan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama berusaha untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuannya. Apalagi kalian sudah punya pengalaman berorganisasi, ikut himpunan mahasiswa, ya atau ikut organisasi lain, kalian sudah bisa merasakan, oh si A, misalkan ketua himpunan, tipe kepemimpinan yang mana, gitu ya. Atau tipe yang lain, ya tipe yang seperti karismatik, kemudian populistik, ya tipe yang administratif, ya itu tipe-tipe yang berdasarkan fungsinya. Misalkan seorang yang karismatik dia mampu punya ciri khas, punya energi gitu ya, karismatik ya fungsinya, ya atau yang tipe administratif ya bekerja dalam melaksanakan tugas administratif dengan sangat birokrasi sekali gitu ya. Jadi jenis kepemimpinan dari ke-8 jenis ini paling tidak ada 3 ya. Yang sangat over, autokratis dan militeristik, ya, yang bebas, atau yang tengah-tengahnya adalah tipe demokratis. Kemudian menurut satu sumber ada beberapa gaya ya. Kalau tadi jenis ini ada gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang directing atau structuring, mengambil keputusan sendiri dengan instruksi yang jelas serta mengawasi secara ketat, memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tipe ini kadang kurang disukai ya, karena biasanya dia suka memberikan perintah dan perintahnya memang jelas gitu ya. Bawahan tidak bisa asal mengerjakan tugas yang diberikan karena selalu diawasi dan ada penilaian oleh si pemimpin itu. Kemudian ada yang tipe selling, problem solving, coaching. Seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam membuat keputusan. Gaya kepemimpinan ini biasanya ya jenis kepemimpinan yang demokratis. Melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada gaya kepemimpinan yang participating, ya. Artinya dia memberikan peluang kepada bawahan untuk berkembang, bertanggung jawab, serta memberikan dukungan yang penuh. Ya, kalau tadi problem solving melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, kalau yang ini ya bukan hanya melibatkan dalam mengambil keputusan, tapi memberikan peluang kepada bawahan untuk berkembang. Ya, kepala sekolah misalkan tidak perhitungan memberikan peluang kepada guru-guru mengikuti pelatihan, karena ada beberapa sekolah ketika ada undangan dari kementerian, ya apalagi akhir tahun seperti ini, kegiatan kementerian itu banyak sekali, ya mulai dari ikut workshop, mulai ikut sertifikasi segala macam banyak, ya terkadang kepala sekolah perhitungan, ya oh saya aja belum ikut workshop ini, kenapa guru X ikut gitu, akhirnya undangan tersebut ditolak atau tidak disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Ya, ada tipe yang seperti itu. Tapi kalau yang tipe participating, ya memberikan peluang untuk selalu berkembang, gitu ya. Kemudian ada mendelegasikan, ya gaya kepemimpinan yang mendelegasikan, memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memutuskan persoalan. Jadi levelnya di atas tipe gaya yang participating. Delegating ini tipenya yang lebih atas lagi, bukan hanya memberikan kesempatan untuk berkembang, tapi ikut mendelegasikan. Ya, misalkan guru A, ya, didelegasikan oleh satu lembaga sekolah untuk mengantar siswanya, misalkan ya ikut lomba atas nama sekolah, mewakili sekolah. Nah itu mendelegasikan. Ya. Dalam pelaksanaannya, tidak serta-merta seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah selalu memiliki gaya, misalkan hanya yang selling saja, tidak. Tapi ini lebih kepada gaya kepemimpinan yang tergantung situasi dan kondisi. Gitu ya. Seperti
tipe-tipe kepribadian ya, kan tidak harus seorang itu tipe yang pragmatis terus. Ya, kadang-kadang dia berubah kepribadiannya tergantung situasi dan kondisi. Kemudian menurut sumber lain bahwa gaya kepemimpinan ini memiliki beberapa pola. Ya, ada pola menurut Hadari Nawawi ini. Ya, bahwa kepemimpinan itu mementingkan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Jadi dalam melaksanakan tugas di sekolah, baik secara akademik maupun administrasi, ya, intinya mementingkan pelaksanaan tugas tersebut selesai, efektif dan efisien serta optimal. Ya. Kemudian ada pola lain, ya. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua ada gaya kepemimpinan yang mementingkan pelaksanaan hubungan kerjasama. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, ya, bagaimana SMK ya memiliki kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini kalau dulu disebut DUDI, dunia usaha, dunia industri. Sekarang ada direktorat baru menyebutnya IDUKA, industri dan dunia kerja. Tapi sama aja sebenarnya hubungan kerjasama sekolah dalam hal ini SMK dengan masyarakat. Kemudian ada pola yang ketiga, seorang pemimpin yang mementingkan hasil yang dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan. Ya, ini pola yang ketiga. Ya, jadi masing-masing pola memang memiliki kelebihannya. Ya, sehingga terkadang bahkan memang seperti itu ya strukturnya. Kalau kita lihat struktur organisasi sekolah, struktur organisasi, ya ada kepala sekolah, di bawahnya ada wakil ya. Ada waka ya. Wakil kepala, ada bidang-bidangnya. Ya. Coba mungkin ada yang tahu wakil kepala sekolah bidangnya apa saja? Yang sudah PKM nih. Bidang kesiswaan, Pak. Kesiswaan, oke, Virus, betul. Ada yang lain? Kurikulum, Pak. Kurikulum. Yang ketiga? Ini tadi ya. Apalagi kalau SMK. Jadi biasanya humas dan kerjasama. Ya, paling tidak 3 ini. Ya, bahkan ada yang 4 ya. Ada yang 4 sampai wakil kurikulumnya ditambah sarpras nanti. Nah, kenapa harus ada wakil kepala sekolah? Ya karena pola kepemimpinan itu kalau tidak ada wakil kepala sekolah ya, pasti kepala sekolah tadi di antara ketiga pola ini kepemimpinannya. Ada kepala sekolah yang mungkin hanya ngurusin kerjasama terus, tapi pelaksanaan tugas akademik dan manajerialnya terabaikan. Ya, mungkin ada kepala sekolah yang fokusnya di sarpras terus, ya, sehingga tugas kerjasamanya terabaikan. Maka untuk membagi tugas ini dibutuhkan wakil kepala sekolah, gitu ya. Nanti masing-masing wakil kepala sekolah ini bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Oke, kita lanjut. Ya, ini sama sebenarnya. Ini sumber lain saja bahwa menurut Toha, gaya kepemimpinan ada yang kontinum, ada yang managerial grid, ada yang dimensi Redin, dan manajemen Likert. Tapi pada intinya gaya atau pola kepemimpinan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya pembagiannya saja. Ya, jadi kita skip saja. Kemudian kita masuk ke submateri yang berikutnya mengenai supervisi. Ya, kalau tadi kan tentang kepemimpinan kepala sekolah, jenis, ya jenis-jenis gayanya, kemudian polanya. Ini submateri berikutnya tentang supervisi. Ya, mengapa dibahas mengenai supervisi? Karena Dirjen yang baru, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Dirjen Diksi disingkat, ya ini baru tahun ini ada. Jadi kalau dulu SMK itu masuknya di
Direktorat Jenderal GTK, ya, guru dan tenaga kependidikan, atau itu untuk gurunya, untuk siswanya dia masuk di Dirjen Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Nanti kalian silahkan lihat struktur organisasi Kemendikbud yang baru. Ya. Di Kementerian Pendidikan dan Budaya yang baru, ya, muncul Direktorat Jenderal yang baru namanya Pendidikan Vokasi. Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja pada pendidikan vokasional. Ya. Ini merupakan upaya pemerintah, ya, untuk memajukan lembaga pendidikan vokasional. Nah, keilmuan kita, keilmuan kalian adalah, ya, ilmu pendidikan vokasional gitu. Kalau kita lihat bahwa lembaga pendidikan vokasional itu kan tingkat menengahnya SMK, ya. SMK, tingkat perguruan tingginya apa? Setelah SMK, ya dulu ada D1, ya. Ada D1, ada D2, ada D3, ya. D3 ini yang kita kenal teman-teman kita yang kuliah di Politeknik. Ya, Politeknik. Termasuk D4, ya. D4 itu sarjana terapan. Ya, D4 atau sarjana SST gelarnya, sarjana sains terapan. Gitu, ya. Bahkan nanti untuk S2-nya ada S2 terapan. S2 terapan, kemudian S3-nya S3 terapan. Terus kenapa nama prodi kita ada pendidikan vokasionalnya dulu, 2017 sempat berubah. Pendidikan vokasional konstruksi bangunan, padahal kita gelarnya SPD. Ya. Karena keilmuan kita adalah keilmuan ilmu pendidikannya. Nah, jadi namanya ilmu pendidikan vokasional. Ya. Kitalah manajernya. Ya. Kitalah yang mengatur supaya para peserta yang ada di lembaga pendidikan vokasional itu, ya, mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya, mampu diawasi dengan baik, mampu dinilai dengan instrumen yang tepat, gitu. Ya. Jadi bosnya itu kita, perancang pendidikannya itu orang-orang yang ada di ilmu pendidikan vokasional. Karena kalian di konstruksi bangunan, maka lembaga pendidikan vokasionalnya adalah SMK yang dulu SMK Teknik Bangunan, gitu, ya. Kalau Politeknik, ya Politeknik yang bangunan, yang teknik sipil, gitu. Siapa yang mengatur kurikulumnya? Orang-orang yang ada di ilmu pendidikan vokasional. Siapa yang mengatur instrumen penilaiannya? Orang-orang yang ada di ilmu pendidikan vokasional. Gitu, ya. Mudah-mudahan paham nih sebagai gambaran singkatnya. Nah, untuk salah satu fungsi orang-orang yang berkecimpung di ilmu pendidikan vokasional adalah menyiapkan teknis untuk melakukan supervisi, baik itu kepada peserta didik, sarana prasarananya, atau tata kelola pendidikannya. Ya. Sebelum kita lebih jauh, apa sih supervisi itu? Ada yang tahu supervisi itu apa sih? Ya, ada yang pernah dengar supervisor? Supervisor? Pengarahan bukan Pak maksudnya. Pengarahan. Oke, yang lain boleh termasuk pengarahan, ya. Tugasnya supervisor memang mengarahkan. Betul. Pengawas, Pak. Mengawas. Ya. Supervisi berasal dari kata supervision, ya. Betul tadi Kinanti. Pengawasan. Jadi supervisor tugasnya mengawasi, atau supervisi diartikan sama dengan pengarahan, ya. Betul tadi Nala. Pengarahan dan pengawasan, atau diartikan sama dengan pemeriksaan. Nah, orang-orang yang ada di ilmu pendidikan vokasional tadi, ya, mengatur berbagai langkah teknis, termasuk alatnya, dalam hal ini instrumennya,
supaya orang yang melakukan pengawasan, yang melakukan pengarahan dan pemeriksaan, ya melakukannya dengan benar. Ini definisi lebih lengkapnya bahwa supervisi merupakan pengawasan yang berfungsi untuk membina dan meningkatkan kemampuan suatu pihak agar dapat melakukan pekerjaan sesuai atas apa yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Jadi, untuk dalam hal melakukan pengawasan, dalam hal ini pengawasan di sekolah, ya, yang dilakukan tujuannya untuk membina dan meningkatkan kemampuan suatu pihak, ya, bukan untuk mengadili, bukan untuk menyalahkan, ya, tapi untuk membina supaya kemampuannya lebih baik, gitu ya. Termasuk untuk melakukan perbaikan, ya. Jadi perbaikan dan pembinaan pada aspek pengajaran. Ya, supervisi tujuannya sekali lagi bukan untuk menyalahkan satu pihak, tapi tujuannya untuk memperbaiki, untuk membina, ya, supaya pengajaran dapat berkembang menjadi situasi belajar yang lebih baik. Ya, ini kesimpulannya bahwa supervisi pendidikan vokasional suatu bentuk pengawasan dan bantuan kepada pendidik untuk dapat meningkatkan aspek pengajaran yang efektif dan efisien supaya peserta didik mempunyai pengalaman belajar baik sehingga dapat diterima kerja di tempat yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya, karena ada kata-kata diterima kerja khusus untuk pendidikan vokasional, ya. Tujuannya adalah menyiapkan siswa siap di dunia kerja. Kembali lagi ke 5 kompetensi kepala sekolah. 5 kompetensi kepala sekolah. Ya, tadi salah satunya adalah kompetensi supervisi. Maka yang melakukan supervisi ini adalah ya kepala sekolah, gitu. Tapi dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah ini ada nggak yang melakukan supervisi kepada kepala sekolah? Ya, kepala sekolah mengawasi guru, gitu ya. Nah, kepala sekolah diawasi oleh siapa? Menteri Pendidikan bukan, Pak? Menteri Pendidikan. Oke, Panji menjawab menteri. Ada yang lain? Dinas Pendidikan dulu, Pak. Ya, jadi dinas, ya. Dinas pendidikan di masing-masing kabupaten kota, dia akan menugaskan profesi yang bernama pengawas sekolah. Ya, jadi pengawas sekolah ini salah satu profesi, ya. Pengawas sekolah. Biasanya jabatan pengawas sekolah ini dipegang oleh kepala sekolah yang sudah habis masa jabatannya, kemudian memang sudah golongan PNS-nya sudah cukup tinggi, biasanya dia sudah 3C atau 3D, ya, maka dia bisa diangkat menjadi pengawas sekolah. Jabatan pengawas sekolah ini cukup lika-liku perjalanannya karena sempat menjadi stigma bahwa jabatan ini jabatan buangan. Kenapa jabatan buangan dulu? Pengawas sekolah ini honornya kecil, ya. Jadi dari kepala sekolah menjadi pengawas sekolah itu downgrade. Tadinya misalkan penghasilannya bisa sekian juta, oh turun, jadi pengawas sekolah turun, gitu. Tapi 2 tahun terakhir ini pengawas sekolah sudah memiliki penghasilan yang cukup baik sehingga tidak lagi memiliki stigma seperti itu, gitu ya. Oke, kembali ke pengertian supervisi, bahwa masing-masing pihak di lembaga pendidikan, ya, ada supervisinya. Guru diperiksa atau diawasi oleh kepala sekolah disupervisi oleh pengawas sekolah, begitu juga pengawas sekolah, ya. Tentu nanti berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan, gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis supervisinya seperti apa sih? Yang pertama adalah supervisi akademik. Ya. Supervisi ini menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, ya, kegiatan belajar mengajar, ya, dalam hal ini dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ya, dulu ribut masalah RPP karena
formatnya luar biasa banyak. Tapi setelah ada kebijakan Mas Menteri yang baru, RPP cukup 1 halaman. Ya. Kemudian ada ya supervisi akademik ya, apalagi masa pandemi seperti ini. Ya bagaimana melakukan pembelajarannya yang efektif dan efisien. Ya itu juga tugas kepala sekolah memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua ada supervisi administrasi. Ya, jangan sampai kepala sekolah atau wakil kepala sekolahnya melakukan maladministrasi, karena ada aspek-aspek administrasi, contohnya kurikulum sekolah, jadwal pelajaran, ya, laporan nilai. Kalau ini kan memang administrasi kaitannya dengan kegiatan akademik. Tapi nanti ya ada administrasi yang kaitannya dengan keuangan. Ya, apalagi sekolah kan memang setiap tahun menerima dana BOS ya. Dulu dana BOS sebelum masa pandemi memang cukup rigid pengaturannya. Ya, di masa pandemi kan diberi fleksibilitas. Nah, dana-dana yang seperti itu yang sangat rentan terjadi maladministrasi, sehingga tidak jarang kita melihat kepala sekolah yang akhirnya dipenjara, ya, kepala sekolah yang ya kurang bagus nasibnya, gitu ya. Bukan karena mereka punya niat jahat mungkin, tapi karena kesalahan administrasi. Apalagi kalau menerima bantuan dari pusat yang jumlahnya bisa ratusan bahkan miliaran ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis supervisi lembaga. Ya, yang disupervisi adalah objek berupa instansi sekolahnya. Dalam hal ini sarana dan prasarananya ya, karena objeknya. Ya ini tujuannya, jadi kalau tadi jenisnya ya pasti kalian sudah paham bahwa tujuannya untuk akademik ya tentu untuk membantu guru, administrasi yang untuk mendukung atau memperlancar gitu ya, lembaga yang menjaga nama baiknya. Kemudian untuk teknik supervisi ya paling tidak ada 2. Ya, tapi pengertiannya adalah teknik supervisi ini cara yang ditempuh caranya dalam mencapai tujuan tertentu dalam penyelesaian masalah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Ya, dalam melakukan supervisi yang pertama ada secara individual. Ya, jadi ini man to man lah, pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap pendidik atau seorang instruktur. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pada 2 orang atau lebih atau secara kelompok. Ya, tergantung nanti dari masalahnya. Kalau misalkan masalahnya cukup berat, ya, apalagi kalau baca berita, ya ada oknum guru yang melakukan perbuatan yang kurang layak dilakukan oleh seorang guru, atau kepala sekolah yang ternyata terindikasi melakukan korupsi, ya, maka pengawas sekolah bisa melakukan supervisi secara individu. Nah, di sini ada tabel beberapa teknik supervisi, ya, ada observasi, ya, paling awal memang melakukan observasi, langsung datang ke sekolah, merekam informasi kegiatan apa saja yang terjadi, ya. Ada juga yang kedua melakukan pertemuan individu, man to man. Kemudian yang ketiga kunjungan antar guru. Ya, jadi forum guru ini kan memang ada MGMP-nya ya, setiap mata pelajaran itu ada MGMP-nya, itu bisa mereka biasanya melakukan pertemuan. Nah, dari pertemuan itu bisa dilakukan supervisi, ya, atau melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri artinya seorang guru diberikan instrumen tertentu, satu angket ya, atau kuesioner yang isinya mengevaluasi diri sendiri. Apakah selama ini disukai siswa, apakah selama ini disiplin, memberikan pelajaran, dan seterusnya. Ya, ada juga supervisi buletin. Ya, ini dilihat secara keseluruhan dan memanfaatkan media cetak ya, buletin. Kemudian teknik supervisi juga ada yang menggunakan bacaan profesional. Ya, jadi guru ditugaskan ya, misalkan dia menulis, ya menulis seperti kalian nanti ketika skripsi ya, menulis artikel,
kemudian atau ditugaskan untuk membaca satu bahan bacaan tertentu gitu ya. Kemudian setelahnya dilakukan penilaian. Kemudian kalau yang tadi secara individu, yang ini secara kelompok. Yang pertama rapat. Nah, ini biasa ya, supervisi kelompok dengan rapat, kemudian orientasi guru baru, misalkan nanti seperti tahun depan itu kan katanya banyak bukaan formasi guru ya, bahkan ini informasi terbaru akan dibuka formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, besar-besaran untuk guru honorer. Jadi pemerintah memberikan peluang kepada guru-guru honorer untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara gitu. Tapi yang dengan perjanjian kerja, karena ASN itu ada dua, ada yang pegawai negeri sipil, kemudian ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, guru honorer diberikan peluang untuk ini. Nah, biasanya ketika baru masuk, ya dilakukan orientasi guru baru, ya semacam ospek lah ya. Tapi ini ya lebih akademik gitu, memperkenalkan dan memperkaya pengalaman dengan jalan bertukar pengalaman, khusus untuk guru-guru muda biasanya. Kemudian bisa juga dengan laboratorium kurikulum, ya. Laboratorium kurikulum ini maksudnya membantu pengembangan kurikulum bagi pihak terkait. Jadi kurikulumnya dibedah satu persatu oleh kepala sekolah, ya. Tentu dengan mengundang wakil kurikulum, kemudian guru mata pelajaran tertentu, ya. Kemudian teknik supervisi berikutnya bisa dilakukan dengan membentuk panitia, ya, membentuk panitia tertentu atau dalam satu kepanitiaan sekolah, ya diperiksa apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Atau yang berikutnya perpustakaan profesional. Ya, artinya ini memberikan bantuan dalam peningkatan kompetensi profesional. Ya, misalkan ketika mendapatkan bantuan, biasanya Kemendikbud itu setahun sekali dia memberikan bantuan berupa buku atau berupa pembangunan perpustakaan ya. Nah, di situ bisa dilakukan supervisi apakah buku-buku yang diterima sesuai jumlahnya, atau ketika pembangunan perpustakaan bangunannya sesuai dengan spek yang telah tertulis di RHB. Ya, ini berikutnya ada beberapa teknik supervisi yang lain, tapi paling tidak intinya dalam melakukan supervisi, kepala sekolah memiliki beberapa pilihan teknik ya dalam melakukan pengawasan. Intinya tergantung dengan apa yang akan disupervisi. Kalau guru, kegiatan guru apa yang akan disupervisi? Apakah kegiatan mengajarnya, ataukah keterlibatan guru misalkan dalam kepanitiaan, ataukah keterlibatan guru dalam misalkan guru tersebut memang menjadi koordinator lab ya, maka di labnya, atau keterlibatan guru dalam membangun perpustakaan, tadi ada perpustakaan ya, atau keterlibatan guru dalam misalkan organisasi profesinya. Ya, intinya beberapa jenis dan gaya dalam hal kepemimpinan. Setiap kita adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Untuk itu kita sebagai pemimpin harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan serta dapat mensupervisi di sekitar kita. Karena sejatinya kita juga sedang disupervisi oleh Zat yang Maha Melihat. Ya, itu kesimpulan saya pada materi hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Ini udah pada PKM semua kan ya? Iya Pak, sudah. Biasanya kan, tapi karena masa pandemi mungkin jadi jarang ke sekolah, ya, atau belum kenalan sama kepala sekolahnya, sehingga mungkin belum tahu seperti apa pribadinya gitu ya, kepemimpinannya seperti apa gitu.
Saya mau tanya Pak, Ya, Panji, silakan. kan sekarang masa pandemi ya. Nah itu apakah model supervisinya dia melalui media-media online gitu atau gimana Pak? Mungkin Iya, kayak dinasnya masuk ke Zoom atau gimana? iya betul. Jadi pandemi ini kan hampir 1 semester ya. Itu kan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tuh sudah hampir 10 bulan, 1 semester lebih. Ya akhirnya memang dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang kebijakan tersebut disesuaikan dengan masa pandemi seperti ini. Ya, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, ya biasanya kalau ke guru dilakukan secara online atau terkadang seperti hari ini beberapa sekolah juga sudah mulai mengundang beberapa gurunya untuk datang ke sekolah ya. Jadi bisa dilakukan rapat bulanan atau rapat per 3 bulanan gitu ya. Tapi kalau untuk supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah, dalam hal ini perpanjang tanganan dari Dinas Pendidikan, kebijakannya masih dilakukan secara daring. Ya, kebijakannya masih dilakukan secara daring karena pemerintah juga masih banyak yang harus diselesaikan, ya, masalah kuota untuk siswa, kemudian masalah upah, ya, ada bantuan upah senilai 1.800.000 untuk guru dan dosen yang non PNS. Nah, itu salah satu bentuk yang akan disupervisi mungkin nantinya di semester berikutnya. Apakah dana tersebut betul-betul diterima oleh guru? Jangan sampai hanya mandek di dinas atau hanya mandek di rekening kepala sekolah atau rekening sekolah gitu. Ya, jadi untuk supervisi akademik masih jarang dilakukan, tapi yang dilakukan dalam hal ini adalah memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh atau konsep belajar dari rumah BDR dari Kemendikbud itu berlangsung dengan efektif gitu ya. Ya seperti itu Panji. Mau nanya lagi Pak, masih berkaitan dengan supervisi. Kan saya waktu itu pernah di masa saya SMA ya. Nah, waktu itu guru saya ngadain supervisi tuh. Nah, tapi supervisinya tuh kayak ada apa ya, skenario-nya gitu Pak. Iya. Nah itu cara ngatasin masalah itu gimana Pak? Biar gurunya itu benar-benar kualitas ngajarnya itu sama seperti yang diskenarioin gurunya sebelum supervisi. Ya, nah ini juga terjadi mungkin ya ke kalian yang lagi mau ujian PKM gitu kan. Kan pasti kalian sudah men-setting nanti saya ngajar kalian ya, ini saya dinilai oleh dosen saya gitu kan. Nanti ada yang nanya ya gitu kan. Pasti kalian sudah mengkoordinasi siswa supaya ketika kalian yang ngajar kelasnya tidak pasif. Itu kan sebenarnya bentuk penilaian dosen pembimbing terhadap mahasiswa PKM, itu bentuk supervisi juga gitu. Nah, wajar yang dilakukan oleh gurunya Panji ketika SMA karena anggapannya supervisi itu penilaian, supervisi itu menakutkan, ya akhirnya memang terkadang dilakukan sedikit settingan atau sedikit rekayasa supaya seakan-akan kelas yang diajarkannya itu aktif gitu ya. Nah, salah satu hal yang membuat supervisi itu efektif ketika supervisi tidak diinformasikan sebelumnya. Ya. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan kepala sekolah misalkan tiba-tiba hari Senin jam 8 datang ke kelasnya Panji gitu. Ngelihat gurunya beneran nggak datang jam 8, misalkan seperti itu. Jadi tidak diinformasikan dulu sebelumnya. Supaya betul-betul melihat apa yang terjadi di dalam kelas gitu. Nah, nanti ke depan untuk PKM juga penilaian mahasiswa yang PKM juga nggak diinformasikan ke kalian, ke mahasiswa. Kalau sekarang kan, Pak, kami mau ujian tanggal sekian gitu kan. Nah, semester berikutnya nanti tiba-tiba dosennya ada aja gitu ya. Tiba-tiba kalau udah nggak pandemi tentunya. Tiba-tiba dosennya ada di sekolah, ada di kelas, dan itu jam mahasiswa sedang mengajar gitu. Nah, itu termasuk supervisi, observasi, yang masuknya teknik observasi. Ya. Terima kasih Pak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi karena waktunya tinggal 5 menit. Coba dari yang mahasiswa ini, kan ada
Rina, ada Nala, ada Nura, ada Kinanti. Ini nggak pakai kamera karena apa nih? Belum mandi sore. Pak, mau nanya tapi di luar topik boleh nggak Pak? Iya, Nala, silakan. Kan tahun depan itu kita belum tahu bakal online atau offline ya Pak belajarnya. Tapi saya dengar-dengar ada rumor katanya nanti SMK itu jadinya hybrid learning Pak. Opini Bapak gimana Pak? Efektif atau enggak Pak? Oke, hybrid learning itu pengertiannya apa dulu nih? Karena ada pengertian dari hybrid learning beda-beda. Kalau yang Nala maksud apa nih? Jadi offline juga, tapi online juga mungkin ada mata pelajaran yang offline, tapi ada juga yang online, mungkin begitu Pak. Oke, ya itu berarti pengertiannya sama seperti yang saya pahami ya. Jadi seperti blended learning lah, hybrid learning, blended learning itu sama. Ya, jadi menurut pendapat saya itu upaya pemerintah supaya siswa ya tidak di rumah aja, karena apa yang terjadi ketika satu semester ini berjalan, ya seperti kita lah. Ya seperti kuliah hari Senin jam 8 pagi, mahasiswanya pada belum mandi, pada belum siap. Bayangkan itu terjadi untuk siswa SMK yang kelas 10. Yang tadinya mereka baru SMP ya, SMP aja nggak ujian, di akhir-akhir tiba-tiba masuk ke sekolah yang baru, sekolahnya aja belum pernah mereka datengin, guru-gurunya belum pernah ketemu langsung, itu kan teman-temannya juga nggak tahu siapa. Nah, mau nggak mau akhirnya upaya pemerintah untuk menghindari, banyak loh yang stres ya karena PJJ ini, ya maka dilakukan kebijakan blended learning. Saya mendukung upaya itu, tapi dengan catatan bahwa tetap memperhatikan protokol tentunya ya. Atau salah satu strateginya juga bisa dilakukan flip classroom namanya. Nanti dibaca ya teori tentang flip classroom, itu menarik kalau mau dijadikan tema penelitian. Jadi flip classroom itu kelasnya dibalik. Kalau misalkan kita di kelas, guru kan menjelaskan ya, guru menjelaskan. Nah ini dibalik, penjelasan guru dilakukan secara online. Misalkan dengan video atau apa, siswa silakan didengarkan dulu video guru. Ketika mereka masuk kelas adalah mengerjakan tugas. Tugasnya tentu dengan pengawasan dan arahan guru. Dan memang untuk teori flip classroom ini, tugasnya itu lebih ke tugas-tugas yang membuat produk. Misalkan menggambar gitu ya, atau membuat maket misalkan, atau praktek, ya praktek apapun lah, kalau di SMK kan banyak yang bisa dipraktekkan gitu. Namanya flip classroom gitu. Itu strategi yang cukup efektif karena memanfaatkan pembelajaran online dan offline. Ya, online-nya mereka mendapatkan materi, semua buku, sumber belajar diberikan. Ketika di kelas, misalkan 20 orang satu kelas, ya diberikan project atau tugas yang membuat sesuatu gitu, atau mengerjakan sesuatu juga. Ya, namanya flip classroom. Nah, itu bisa kalau kalian melakukan ya eksperimen, melakukan eksperimen itu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, jadi pesan saya, sudah mahasiswa tingkat akhir, maka sudah selayaknya untuk memikirkan skripsi gitu ya, supaya 2021 bulan November juga seperti saat ini, nama kalian termasuk nama yang dibacakan oleh MC ketika wisuda. Dan mudah-mudahan wisudanya nggak online ya. Kalau wisuda online tuh rasanya kayak kurang gitu. Oke, demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.